Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di seri Filsafat Ilmu dan Epistemologi. Nah, di video yang sebelumnya kita membahas tentang Plato, ya. Plato yang percaya bahwa pengetahuan sejati sudah ada dalam jiwa kita sebelum kita lahir. Nah, tapi kali ini kita akan membahas murid Plato, yaitu yang bernama Aristoteles, di mana dia menolak pandangan Plato itu. Jadi begini teman-teman, menurut Aristoteles, pengetahuan itu tidak berasal dari ingatan jiwa, tetapi dari pengalaman dan dari logika. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana Aristoteles membangun fondasi logika sebagai dasar ilmu pengetahuan. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa beda antara Plato dan Aristoteles. Jadi kalau Plato dan Aristoteles ini kan kita kenal ya, dia dua tokoh besar dalam filsafat. Tapi memang dalam pendapat mengenai ilmu pengetahuan mereka berbeda. Plato itu menempatkan pengetahuan itu tidak berasal dari dunia indrawi atau dunia material atau dunia yang bisa kita cerap secara indrawi. Karena apa? Karena dunia yang indrawi, dunia yang material itu tidak bisa dipercaya. Karena mudah berubah, kemudian mudah menipu juga. Nah, sedangkan kebenaran sejati menurut Plato itu justru adanya di dunia ide, dunia yang sempurna menurut dia, atau forma dalam bahasa dia. Maka belajar itu bagi Plato adalah mengingat kembali apa yang sudah kita ketahui sebelum kita dilahirkan. Kenapa? Karena jiwa kita ini berasal dari dunia ide menurut Plato. Maka ketika dilahirkan menjadi manusia di dunia yang material ini, segala pengetahuan kita tuh hilang dan harus diingat kembali, yang kemudian dikenal dengan istilah teori anamnesis. Dan berbeda dengan gurunya si Plato ini, Aristoteles sebagai murid, meskipun dia tidak ada masalah personal apapun dengan Plato karena dia mengikuti Plato dan sempat menjadi guru juga di akademia yang didirikan Plato, tetapi kalau Aristoteles punya pandangan yang berbeda. Bagi dia dunia indrawi itu justru penting, justru harus diamati, justru harus dicerap secara indrawi. Karena kebenaran sejati itu berasalnya ya dari pengalaman hidup manusia dan bukti-bukti yang bisa dia kumpulkan secara nyata. Maka belajar itu menurut Aristoteles itu bukan anamnesis atau mengingat kembali apa yang sudah ada di dunia ide, tidak ada dunia ide itu menurut dia. Maka belajar itu mengumpulkan informasi dari dunia nyata dan menyusun informasi itu secara logis. Jadi bagi Aristoteles, ilmu bukan berasal dari jiwa, tetapi dari pengalaman yang diolah dengan logika. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau pengalaman yang diolah dengan logika, apa itu logika menurut Aristoteles? Nah, tentu teman-teman sering mendengar kata logika, tetapi kata itu sendiri sebenarnya sudah muncul di masa Aristoteles. Apa sebenarnya logika itu? Menurut Aristoteles, definisi logika yaitu cara berpikir yang sistematis untuk apa? Untuk menarik kesimpulan yang benar. Itu definisinya logika menurut Aristoteles. Sehingga dari situlah Aristoteles mengembangkan satu sistem logika yang kemudian dikenal dengan istilah logika deduktif, yaitu suatu cara berpikir yang menggunakan premis-premis untuk mencapai nantinya kesimpulan yang pasti. Nah, atau beberapa orang menyebutnya sebagai silogisme. Contoh sederhananya begini, premis yang dikumpulkan ya, premis pertamanya, semua manusia akan mati. Premis keduanya, Sokrates ini adalah manusia. Sokrates gurunya Plato, mbah gurunya Aristoteles. Maka Aristoteles berkesimpulan, kalau semua manusia akan mati dan Sokrates adalah manusia, maka kesimpulannya Sokrates akan mati. Nah, inilah yang dia sebut sebagai logika deduktif atau silogisme. Kenapa logika itu penting? Karena dengan menggunakan cara berpikir yang sistematik, yang rapi, kita bisa membedakan nanti kesimpulan yang benar yang seperti apa dan kesimpulan yang keliru seperti apa. Hubungan antar premis yang benar seperti apa, yang keliru seperti apa. Nah, teman-teman, logika deduktif atau logika silogisme milik Aristoteles ini boleh dikatakan sebagai senjata utama dia. Dan itu menjadi salah satu kontribusi besar Aristoteles dalam ilmu logika itu sendiri. Nah, silogisme memang kalau didefinisikan secara spesifik itu kan sebenarnya cara berpikir
yang menggunakan dua premis dan satu kesimpulan seperti yang tadi sudah saya terangkan gitu ya. Nah, ada contoh lain misalnya, misalnya gini, premis pertamanya adalah semua burung memiliki sayap, ya. Merpati adalah burung, merpati berarti memiliki sayap. Nah, di sini kan kesimpulannya menjadi jelas ya, semua burung memiliki sayap, merpati adalah burung, merpati tentu saja karena dia burung, dia punya sayap. Nah, kenapa kemudian silogisme semacam itu penting? Karena silogisme itu nanti akan menjadi dasar dalam metode ilmiah. Karena kalau premis-premis dia benar, maka pasti kesimpulannya juga benar. Dan ini membantu ilmuwan dalam menyusun teori dan dalam membuktikan kebenaran. Nah, selain logika, Aristoteles ini juga percaya bahwa ilmu itu sendiri harus berdasarkan pada observasi dan pengalaman manusia dalam berhadapan dengan dunia nyata. Sehingga menurut Aristoteles ini ada tiga cara memahami dunia. Cara pertama adalah dengan mengamati atau observasi langsung pada fenomena yang terjadi atau peristiwa yang terjadi. Yang kedua dengan mengumpulkan data dan dari data itu kemudian mencari polanya. Atau yang ketiga menyusun kesimpulan berdasarkan logika. Nah, cara ini tadi, ini tidak bisa dipilih salah satu teman-teman, ini berurutan. Pertama kita mengamati fenomena secara langsung, dari pengamatan itu muncul data, kemudian data itu akan bisa kita lihat polanya, dan dari pola itu kemudian kita bisa menyusun kesimpulannya. Contohnya seperti apa? Contohnya dalam bidang sains ya, misalnya dalam bidang biologi. Aristoteles ini sebenarnya merupakan ilmuwan pertama jauh sebelum Darwin ya, yang mengklasifikasikan makhluk hidup. Dia mengamati berbagai macam spesies, dia mencatat ciri-ciri setiap spesies, dan kemudian membaginya ke dalam kategori-kategori berdasarkan kesamaan-kesamaan sifat pada spesies itu. Nah, apa sebenarnya dampak logika Aristoteles pada ilmu pengetahuan kita hari ini ya? Yang pertama, logika Aristoteles jelas ya, dia menjadi pondasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern, meskipun dia berasal dari ribuan tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, ya dengan logika yang dia temukan itu, para ilmuwan menggunakannya ketika menyusun hipotesis, menyusun dugaan awal, sebelum akhirnya nanti setelah pembuktian lewat observasi, akhirnya menarik kesimpulan. Nah, selain menjadi dasar bagi metode ilmiah, dampak dari temuan bukan temuan atau teori logika yang diajukan Aristoteles ini sangat menginspirasi dunia matematika dan juga filsafat ya. Sistem deduksi yang dia tawarkan itu menginspirasi pemikiran dalam bidang logika formal atau dalam hal ini matematika. Selain itu, kalau dalam bidang filsafat ya, secara umum itu pemikiran Aristoteles ini jelas ya, masih sangat digunakan utamanya tentang silogisme dalam perkara-perkara argumentasi. Dan tidak hanya di bidang filsafat ya, di bidang hukum, di bidang penalaran bahasa dan penalaran kritis, dalam perdebatan itu dasarnya itu pada teori silogisme yang awalnya diajukan oleh Aristoteles. Tentu ada banyak kelemahan, tetapi hari ini tentu saja teori tentang logika yang ditawarkan Aristoteles itu sudah diperbaiki, meskipun masih terus akan diperbaiki. Nah, ada beberapa kritik memang atas logika yang ditawarkan Aristoteles. Misalnya, silogisme yang diajukan Aristoteles ini tidak selalu bisa menjelaskan dunia nyata. Karena logika deduktif ini kan hanya berlaku jika premis-premisnya benar. Masalahnya di dunia nyata, seringkali kita tidak memiliki premis yang pasti. Yang lain adalah silogisme ini tetap tidak mampu menjelaskan atau menangkap fenomena yang sifatnya probabilitas, gitu ya, fenomena yang bersifat kemungkinan. Karena kan logika Aristoteles ini fokusnya pada kepastian. Padahal banyak aspek kehidupan yang justru tidak pasti, yang justru sifatnya kemungkinan, probabilistik. Contohnya kalau dalam fisika kuantum dan dalam ilmu sosial contohnya yang
begitu banyak anomali terjadi, logika Aristoteles ini kemudian tidak bisa digunakan. Selain itu, Aristoteles ini kan lebih banyak menggunakan deduksi ya, atau satu prinsip dari prinsip yang umum kemudian ke prinsip yang khusus ya. Jadi bergeraknya kan dari umum ke khusus. Nah, perkaranya adalah ilmu pengetahuan modern itu justru hari ini itu lebih sering menggunakan logika yang sebaliknya, yaitu logika induksi. Jadi diawali dengan mengumpulkan data dari berbagai macam kasus khusus untuk kemudian menemukan pola yang umum. Jadi tidak deduksi lagi dari umum yang kemudian digeneralisasi untuk melihat hal-hal yang khusus, tetapi justru dari hal-hal yang khusus untuk melihat polanya secara umum. Nah, teman-teman, sebagai kesimpulan, ilmu pengetahuan tentu saja terus berkembang ya. Aristoteles memang mengajarkan bahwa berpikir logis adalah dasar bagi ilmu pengetahuan, dan itu sampai saat ini kita masih menyepakatinya. Dan logika yang kemudian dia perkenalkan untuk pertama kalinya itu juga membantu kita membedakan mana argumen yang valid dan mana argumen yang sesat gitu ya. Nah, konsep-konsep Aristoteles ini tentu saja masih banyak berkembang di filsafat, di sains, dan bahkan AI sendiri itu dasarnya juga menggunakan pola logika yang serupa ya. Tetapi karena ilmu terus berkembang, artinya bahwa kita tidak bisa berhenti pada Aristoteles ya. Kita harus terus melihat perkembangan atau aktualitas dari ilmu logika itu sendiri. Karena apa yang dulu dianggap sebagai satu-satunya cara berpikir yang logis, kini sudah mulai dilengkapi lagi dengan metode-metode ilmiah modern yang jauh lebih beragam. Nah, terima kasih teman-teman. Saya pikir begitu dulu pertemuan kita, kuliah ringan kita tentang Aristoteles dan bagaimana pemikirannya itu mempengaruhi filsafat pengetahuan dan epistemologi. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya nanti. Tetaplah berpikir kritis dan terima kasih.